Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Gemini di bulan Mei tahun 2022 ya. Jadi nanti saya juga akan bahas dari segi aspek asmara, karir, keuangan, dan kesehatan. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, jangan lupa subscribe channel saya Rizky Rahmania dan like video ini ya. Jadi nanti biar kalian kalau dapat notifikasi, kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya langsung dari YouTube ya. Dan kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi dengan saya, silahkan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Untuk zodiak Gemini, di sini saya akan lihat dulu kira-kira peruntungannya di bulan Mei ini akan mempelajari apa ya kira-kira dari energinya. Apa yang akan dipelajari Gemini? Sebentar. Oke, saya sudah tarik 2 kartu di sini. Yang pertama ada Fate. Fate di sini merupakan, kalau kita lihat energi kamu nanti di bulan Mei itu lebih mengarah kayak untuk lebih percaya. Bisa keputusan apapun itu yang kamu ambil, atau rasa percaya kamu terhadap seseorang atau berbagai macam hal. Jadi kamu kayak dituntut untuk coba belajar percaya di situ. Lalu kartu berikutnya coba saya lihat ya. Energinya di sini oke, fear. Mungkin kamu ada atau pernah mengalami kekecewaan di masa lalu dengan seseorang. Ya. Dan di sini kamu kayak dihadapkan lagi dengan orang yang berbeda. Terus kamu kayak berada di situasi yang berbeda tapi temanya sama. Tapi kamu kayak dituntut kayak mau harus belajar percaya nih sama orang ini. Atau kamu harus mengambil keputusan yang tidak nyaman, terus kamu takut. Ini kalau gagal gimana? Banyak sekali kekhawatiran di sini. Nah, di sini memang kayak kamu diajak untuk mau gak mau menghadapi rasa ketakutan tersebut dan percaya bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kamu. Itu yang saya lihat di sini. Saya ngomong begini sampai merinding. Oke, langsung saja ya saya bacakan secara detailnya untuk peruntungan Gemini di bulan Mei 2022 ini. Saya geser dulu ke samping sini ya. Lanjut aja, di sini saya bacakan untuk peruntungan asmaranya bagaimana. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Asmara untuk kalian yang masih single terlebih dahulu ya. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Untuk yang single, Gemini single, peruntungannya di bulan Mei 2022. Single. Oke. Di sini untuk kalian yang masih single, kamu sepertinya masih kayak ragu atau takut untuk membuka diri. Tapi kamu juga sebenarnya ada kepengen membuka, pengen deket, tapi juga rasa takutnya lagi kuat banget nih. Namun di sini saya lihat di sekeliling kamu ini ada orang nih yang sepertinya ngasih kode kayak aku tertarik sama kamu atau ingin lebih kenal lebih dekat, seperti itu. Dan saya lihat nggak cuma satu tapi beberapa juga ya. Mereka sebenarnya juga kamu mau ngapain, mau melakukan apa,
mau ke sana ke sini, keputusanmu mau apapun, mereka sebenarnya ingin tetap mensupport kamu dan menunggu kamu. Ini kalau yang saya lihat. Cuman di sini kok saya lihat karena kamu masih ada rasa takut, terkadang ketika kamu berkomunikasi sama dia ada sedikit miskomunikasi antara yang ingin kamu sampaikan dengan dia, sehingga kayak ada pertengkaran kecil. Tapi di sini sebetulnya bisa diselesaikan sih sebetulnya, selama kalau yang saya lihat di sini selama kamu mau mencoba untuk menyampaikan perlahan-lahan apa sih yang sebenarnya kamu takutkan, kayak gitu. Keraguan apa? Soalnya di sini saya lihat kayak kamu sebenarnya Gemini kayak mau nyampein aja antara berat, takut, atau justru telah menyampaikan apa kegelisahanmu, tapi kok kesannya dia masih belum paham, tidak memahami situasi kamu, misalnya kayak gitu. Nah, di sini kalau saya lihat kuncinya di sini adalah ketika kamu ingin menyampaikan apa penyebabnya atau apa yang membuat kamu tidak nyaman, di sini sampaikan ketika kamu emosinya memang sudah stabil. Jangan sampaikan ketika kamu emosinya tuh lagi kayak naik-naiknya atau tidak stabil. Itu yang saya lihat di sini. Itu untuk yang masih single. Jadi lebih baik kamu kalau di bulan Mei tenangkan diri dulu. Kalau kamu mau sendiri, katakan dengan tegas. Intinya kayak gitu, ya. Soalnya ini saya lihat dia tetap akan mau stay, nungguin kamu. Oke? Lanjut yang berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan. Nah, asmara untuk kalian yang sudah berpasangan, yang sudah bertunangan atau bersuami istri, coba kita lihat. Bisa dibilang selama bulan Mei ini adalah situasi yang nyaman dan tidak nyamannya nih kayak lagi nano-nano. Kayak banyak sekali situasi yang kayak naik turun, terus perubahan situasi yang tiba-tiba berubah drastis. Misalnya tadinya lagi tenang-tenang, lagi sama keluarga, tahu-tahu ada kabar tidak enak, yang nggak ada angin nggak ada hujan, datang aja kayak gitu. Dan di sini banyak sekali kekhawatiran yang membuat kamu jadi overthinking, terus jadi kayak susah mengelola emosi, pikiran, sampai di sini kayak pasangan kamu tuh sudah menawarkan solusi atau bantuan, tapi kok di sini saya lihat di pertengahan bulan Mei kamu kayak saking agak frustasinya, bantuan tersebut hampir tidak terdengar. Tapi akhirnya di sini saya lihat kamu akhirnya bisa menenangkan diri dan paham, oh ya, ini kemarin dia mau bantuin aku nih kayak gini. Jadi kayak sesuatu yang membuat kamu pusing dan takut, akhirnya di bulan Mei, di akhir bulan, semua kekhawatiran itu akan berlalu dan di sini akan terselesaikan, dan akhirnya kayak hati kamu lebih tenang. Seperti itu, masalah tersebut bisa terselesaikan. Intinya situasinya di sini lebih ke arah apabila pasangan atau ada orang yang memberikan saran kepada kamu, masukan kepada kamu, cobalah untuk belajar percaya. Oke, kalau mereka bilang baik-baik aja, kamu juga tarik nafas, keluarkan, terus oke, aku akan mencoba berusaha dulu, percaya bahwa Tuhan tidak akan membuang kita, karena Tuhan itu akan selalu bersama kita kemanapun kita melangkah.
dan bantuan hadir melalui orang-orang sekitar. Tinggal kita mau percaya atau enggak dan mau menjalaninya atau tidak. Itu yang saya lihat di sini. Soalnya di sini Gemini yang saya rasakan emosinya benar-benar kayak lagi, saya tuh melihat visual seperti ombak. Kapal ada di tengah badai, ombaknya besar. Jadi kayak kamu mau mengendalikannya tuh susah banget. Tapi di situ sebetulnya ada kayak asisten yang mungkin dia kelihatannya lebih muda atau tidak banyak pengalaman, dia mencoba menyemangati, memberikan saran, masukan. Kalau kamu abaikan dia, kamu ini bisa aja nanti kejebak terus-terusan di perasaan tidak nyaman. Tapi kalau kamu mau mendengarkannya, di sini saya lihat justru ini bisa membantu kamu. Walaupun memang bantuannya tidak seberapa, tapi setidaknya ini akan sangat membantumu bahwa masih ada faktor X di kehidupan ini. Mau bagaimanapun, Tuhan yang memegang andil masalah perjalanan hidup orang juga. Tinggal kitanya mau jalanin apa enggak. Itu yang saya lihat di sini. Soalnya di sini saya ngerasain kamu kayak lagi stres banget. Soalnya di leher saya berasa kayak aduh berat, banyak pikiran. Ini untuk yang Gemini ya, masalah hubungan keluarga terutama yang paling berasa di sini. Entah anak, entah pasangan atau orang tua kamu. Itu yang muncul di saya. Itu untuk asmara ya. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi karir ya. Untuk karir Gemini di bulan Mei, bagaimana? Karir di bulan Mei. Karir di bulan Mei. Oke, pertama ada Queen of Pentacles. Lalu ada The Fool. Dan berikutnya juga ada King of Cup. Untuk karir, di sini saya melihat kamu nggak perlu khawatir masalah karir kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu. Jika kamu menghandlenya dengan sesuai seperti yang biasanya kamu lakukan, tidak bawa panik, tapi tetap kamu jalani karena ini memang tanggung jawab kamu. Ini sebenarnya semuanya tuh baik-baik aja. Walaupun saya lihat di pertengahan bulan Mei sepertinya ada suatu hal yang atau suatu kabar yang tidak mengenakan terkait pekerjaan atau kantor kamu atau usaha kamu. Tapi di sini kamu kayak dituntut untuk mengambil keputusan yang membuat kamu harus keluar dari zona nyaman. Dan walaupun kamu tahu kok dari keputusan tersebut itu ada hal gak enaknya, yaitu mungkin perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak, atau kamu harus melakukan hal yang kamu tidak suka, atau bekerja sama dengan orang yang kepribadiannya berbeda jauh sama kamu, atau apapun lah itu yang membuat kamu tidak nyaman. Di sini kamu kayak dituntut untuk harus melewati itu. Dan ketika kamu mulai mau ambil aja keputusannya, terus jalani saja, walaupun aku tahu resikonya apa semua. Di sini saya lihat nanti ada pembelajaran berharga yang akan kamu petik, dan hasil dari keputusan tersebut di akhir bulan akhirnya adalah ada sebuah berita positif atau berita baik, dimana kayak masalah atau sesuatu yang membuat kamu pusing di pertengahan bulan itu akhirnya mulai terselesaikan perlahan-lahan. Masalah karir sebenarnya lancar, cuman di sini berita atau kabar yang tidak mengenakannya ini emang membuat kamu agak kayak harus muter otak 2 kali lipat, 3 kali lipat lagi sih. Itu yang saya lihat di sini, yang bikinin agak pusing ya. Tapi memang harus berani mengambil resiko.
Itu yang saya lihat di sini. Lalu terkait keuangan untuk zodiak Gemini di bulan Mei, keuangan zodiak Gemini di bulan Mei. Oke. Di sini masalah keuangan bisa dibilang di awal bulan kamu kayaknya lagi banyak pengeluaran, banyak sekali tanggungan-tanggungan yang perlu kamu bayar. Tapi ini juga penting, makanya ini tidak bisa terelakkan karena ada Ace of Wands. Dan di sini pengeluaran tersebut kamu gunakan sebenarnya lebih ke arah ke keluarga atau ke diri kamu, atau di sini banyak juga di antara kalian mungkin ingin sekolah kembali, atau anak juga sekolah, atau kelulusan, atau intinya adalah kamu harus siap-siap mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk salah satu anggota keluargamu. Namun kamu tidak perlu khawatir Gemini, karena di akhir bulan saya lihat pemasukan akan datang kembali. Ya, jadi memang kayak agak boros di awal karena memang ini harus kamu keluarkan, tapi kamu nanti bisa kayak dapat keuntungan yang lain lagi kok, kayak gitu loh. Apa yang kamu keluarkan nanti juga ada rezeki lagi yang datang. Selama kamu di sini mau berimprove dan mau mengelola keuangan kalian dengan baik ya. Terus kalau misalnya kamu juga berencana untuk investasi terhadap suatu hal mengenai keuangan Gemini ini, jangan mengambil keputusan secara impulsif. Coba tanya terlebih dahulu kepada orang yang memang lebih paham pada bidangnya. Kalau misal kamu mau belajar main saham, coba tanya orang yang benar-benar paham saham, atau paham misalnya tentang investasi di cryptocurrency atau NFT dan yang lain-lainnya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi belajarlah pada orang yang memang sudah paham. Atau kamu lagi pengen atau ingin belajar tentang kebebasan finansial, cari orang yang memang benar-benar paham di bidangnya juga. Oke? Atau membuka usaha dan yang lain-lainnya. Intinya cari gurunya untuk menggali informasi dan belajar dari pengalaman mereka. Ini yang saya baca di sini masalah keuangan. Lalu berikutnya adalah dari segi kesehatan, ya. Gemini untuk kesehatan di bulan Mei 2022. Gemini kesehatan di bulan Mei 2022. Gemini. Oke. Jaga kebersihan rumah kamu dan kamar kamu ya, ini terutama, soalnya di sini kalau tidak kamu bersihkan, di sini kamu bisa ada kecenderungan kena penyakit, ada gangguan di penyakit kulit atau alergi itu karena kurang bersih sekitar. Dan di sini banyak di antara kalian sepertinya kegiatan kalian ini memang lagi agak ekstrim, banyak sekali kegiatan selama bulan Mei, sehingga kamu sebetulnya dituntut untuk perbanyak air minum juga di sini. Kasihan ginjal kamu, itu yang saya lihat ya. Banyak aktivitas tapi minumnya kurang. Dan perbanyak konsumsi makanan-makanan yang bisa menghasilkan energi yang cukup banyak, karena kalau saya lihat di sini kamu butuh stamina yang cukup besar agar kamu juga tidak lemas atau loyo ketika berkegiatan, atau tidak gampang pusing ya itu. Dan emosi kamu juga biar stabil, dan aliran di darah di dalam tubuh kamu juga tidak ada yang terhambat, biar tidak terhambat ya. Banyak di antara kalian terkait kesehatan
di bulan Mei, Gemini ini sebetulnya lebih kayak sering mengalami sakit kepala, kecapean, dan di sini kalau saya lihat kayak kamu mau gerak aja kayak kok sedikit kayak mudah lemas, lelah, atau malas gerak ya, atau mager sebutnya. Karena di sini itu dipengaruhi oleh faktor pikiran dan emosi yang lagi tidak stabil. Makanya tubuh kayak secara otomatis kayak ngedrain, tenaganya kayak habis mulu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau kamu udah ngerasa ada yang nggak stabil dari isi pikiran dan emosi kamu, cobalah lakukan apa yang bisa kamu lakukan, atau ceritakan kepada orang yang bisa menjadi pendengar, agar tidak kamu simpan terus-terusan, dan biar bisa plong diri kamu, dan biar bisa melakukan kegiatan berikutnya ya. Itu untuk dari segi kesehatan. Lalu berikutnya, ini saya akan membacakan saran dari semesta untuk kalian Gemini di bulan Mei adalah yang pertama, escapist. Di sini kamu nggak bisa terus-terusan kabur dari perasaan yang kamu rasakan. Kalau kamu emosi, nggak bisa kamu terus-terusan pendam emosi tersebut. Ada sometimes kamu juga perlu mencari orang yang bisa diajak ngobrol masalah ini, diskusi hal ini, seperti itu. Biar walaupun mereka hanya mendengarkan dan kamu yang berbicara, hal ini juga dapat membantu kamu untuk biar semua emosi itu enggak terpendam kayak gitu loh, biar terilis emosinya, atau dengan meditasi, atau mungkin apapun lah caranya ya. Strateginya banyak, tinggal kamunya nih biar enggak terus-terusan memendam perasaan gimana, atau mau via menulis seperti itu. Soalnya ini Gemini memang harus kayak keluarin emosi tersebut. Lalu di sini ada Pulsion. Terus pesannya adalah masalah self love. Jadi gini, apa yang ingin kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, kebaikan diri kamu sendiri, untuk kayak self reward kepada diri kamu sendiri, jangan terlalu pelit. Nggak masalah kok. Istilah kata gini, kamu rajin kerja terus tapi jarang memberikan hadiah kepada diri kamu. Sesekali gak masalah, kayak traktir diri kamu, misalnya jalan-jalan kemana gitu, atau makan yang enak. Jarang-jarang gak masalah, asal jangan keterusan setiap hari, kayak gitu sih. Lebih ke arah situ ya. Itu yang saya lihat di sini positionnya. Oke. Saya rasa itu saja untuk pesan zodiak Gemini di bulan Mei 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan bermanfaat ya. Sekali lagi, apa kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan. Kalau gitu, saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.